Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang hebat, yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat dan sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang hebat, yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu berkaitan tentang tekanan terhadap sahabat Nabi SAW ketika melakukan dakwah. Ada beberapa sahabat yang mendapatkan tekanan terhadap mereka dari kaum kafir Quraisy. Di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Setiap berdakwah, beliau selalu diganggu, dilempari kotoran, dikeroyok, dan dipukuli sampai sakit parah. Selain Abu Bakar, istri beliau Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ketika dia berdakwah selalu dihujat, dicaci, dan dihina dengan kata-kata kotor. Selanjutnya Utsman bin Affan. Sahabat Nabi ini, Utsman bin Affan, dikurung di kamar yang gelap oleh Hakam bin Umayyah. Siapa Hakam bin Umayyah? Hakam bin Umayyah adalah paman dari Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan dikurung di kamar yang gelap. Di sana Utsman disiksa, diancam akan dibunuh dari Utsman bin Affan. Selain itu, sahabat Nabi Zubair bin Awam, ia ditangkap, diikat di sebuah tiang dan dipukuli hingga sakit. Selanjutnya keluarga Yasir. Nah, Yasir, keluarganya yaitu istrinya Sumayyah dan anaknya Ammar, mereka semua disiksa oleh pemiliknya. Karena Yasir ini ada seorang budak. Disiksa sampai Yasir dan istrinya Sumayyah meninggal dunia. Selain keluarga Yasir ada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak dari keluarga Umayyah bin Khalaf. Bilal ini diikat dan diseret di jalanan. Kemudian ditelentangkan di padang pasir yang Masya Allah panasnya. Kemudian tangan dan kakinya diikat, diletakkan batu besar di atas dadanya. Kemudian dicambuk dan dipaksa untuk meninggalkan Islam. Melihat seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq membebaskannya. Ada lagi budak dari Safwan bin Umayyah, yaitu Abu Fukaiha. Ia disiksa seperti halnya Bilal bin Rabah disiksa. Kemudian hamba sahaya dari Bani Mu'ammal bin Habib, sama ia disiksa oleh kafir Quraisy dan kemudian dimerdekakan dan dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ada lagi Khabab bin Al-Arad. Ia adalah seorang pandai besi. Suatu hari ia diculik. Ketika diculik, sudah diculik, dia disiksa
di tengah padang pasir dengan tangan dan kaki terikat. Hal yang sama dengan Suhail bin Sinam. Ia ditangkap dan disiksa oleh kafir Quraisy. Kemudian ia membebaskan diri dengan menyerahkan seluruh hartanya. Tekanan-tekanan tersebut yang dialami oleh sahabat Nabi Muhammad SAW tidak menyurutkan iman mereka. Iman mereka tidak goyah, kokoh, bahkan bertambah teguh dan kuat dalam mempertahankan keyakinannya, yaitu Islam. Karena dia yakin tidak ada balasan bagi orang syahid kecuali syurga dengan segala kenikmatannya. Selain tekanan-tekanan tersebut, kaum kafir Quraisy itu melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Setelah mereka kehabisan cara dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka bersepakat untuk memboikot keluarga Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin dan seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang telah masuk Islam maupun yang belum. Alasan mereka melakukan seperti itu karena mereka tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun lamanya. Pemboikotan ini tertulis dalam sebuah pengumuman yang digantungkan pada dinding Ka'bah. Adapun isi dari pengumuman tersebut adalah terhadap orang muslim, keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib dilarang melakukan jual beli. Yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian. Yang ketiga, dilarang mengadakan pernikahan. Yang keempat, dilarang berbicara menengok orang sakit. Akhirnya keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib mereka mengasingkan diri di Syib Abu Thalib yang kemudian dijuluki sebagai lembah maut. Setelah pemboikotan tersebut berlangsung 3 tahun lamanya, pengumuman tersebut yang tergantung pada dinding Ka'bah jatuh karena dimakan rayap. Dan mereka bebas dari pemboikotan tersebut. 6 bulan setelah kejadian tersebut, Abu Thalib meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Kemudian menyusul beberapa hari kemudian wafat Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, dalam usia 65 tahun. Peristiwa ini, yaitu meninggalnya paman Nabi Abu Thalib dan istri Nabi Khadijah, terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian. Tahun ini dikenal dengan nama Amul Huzni, artinya tahun kesedihan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah belajar tentang tantangan yang dihadapi oleh sahabat Nabi Muhammad SAW ketika melakukan dakwah. Dan mari kita akhiri kesempatan pada pelajaran ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.